Bab 1. Pengenalan panel surya. Panel surya, atau solar panel, adalah alat yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Panel ini terdiri dari banyak sel surya atau solar cell, yang umumnya terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon. Prinsip kerjanya disebut efek fotovoltaik, yaitu ketika sinar matahari mengenai permukaan sel surya, elektron di dalam bahan semikonduktor bergerak dan menghasilkan arus listrik. Energi listrik yang dihasilkan panel surya berupa arus searah, DC. Arus ini bisa disimpan di dalam baterai, atau diubah menjadi arus bolak-balik, AC, menggunakan inverter, agar dapat digunakan untuk peralatan listrik rumah tangga. Ada beberapa jenis panel surya yang umum digunakan. Monokristaline berbentuk hitam pekat, efisiensi tinggi, cocok untuk tempat sempit. Polikristaline berwarna biru keunguan, harga lebih terjangkau. Thin film lebih fleksibel, ringan, namun efisiensinya lebih rendah. Biasanya, satu panel surya menghasilkan tegangan sekitar 18-20 volt DC dan arus beberapa ampere, tergantung kapasitasnya. Nah, setelah mengenal dasarnya, mari kita masuk ke karakteristik panel surya. Keunguan, harga lebih terjangkau. Thin film lebih fleksibel, ringan, namun efisiensinya lebih rendah. Biasanya, satu panel surya menghasilkan tegangan sekitar 18-20 volt DC dan arus beberapa ampere, tergantung kapasitasnya. Bab 2. Karakteristik panel surya. Setiap panel surya memiliki karakteristik listrik yang bisa kita baca dari nama plate atau label spesifikasinya. Ada beberapa istilah penting yang perlu kita pahami. VOC, Open Circuit Voltage, tegangan maksimum saat panel tidak dibebani. ISC, Short Circuit Current, arus maksimum ketika panel dihubung singkat. VMP, Voltage at Maximum Power, tegangan saat panel menghasilkan daya maksimum. IMP, Current at Maximum Power, arus saat daya maksimum. Max, Maximum Power, daya maksimum dalam watt yang dihasilkan panel. Karakteristik ini biasanya diukur pada kondisi standar, yaitu STC, Standard Test Condition intensitas cahaya 1000 Wm dan suhu 25 derajat Celcius. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, semakin besar daya yang dihasilkan. Tapi, suhu juga berpengaruh. Suhu yang terlalu panas justru bisa menurunkan efisiensi panel. Oleh karena itu, penting untuk memasang panel di tempat yang terkena sinar matahari langsung, tidak terhalang bayangan pohon, atap, atau tiang. Posisi terbaik untuk daerah Indonesia adalah menghadap ke utara atau selatan, dengan kemiringan sekitar 10-15 derajat. Bab 3. Mengenal MC4 konektor dan MC4 branch. Sekarang kita bahas komponen penting dalam instalasi panel surya, yaitu konektor MC4. MC4 adalah singkatan dari multi kontak 4 mm. Konektor ini digunakan untuk menghubungkan kabel dari panel surya satu ke panel lainnya, dengan sistem plug and play yang aman dan tahan air. Ada dua jenis konektor MC4, MC4 male, jantan. MC4 female, betina. Biasanya di ujung positif panel terpasang konektor MC4 male, dan di ujung negatif terpasang MC4 female. Selain itu, ada juga MC4 branch konektor, yaitu konektor berbentuk Y. Fungsinya untuk menggabungkan beberapa panel surya secara paralel, misalnya dari dua panel menjadi satu jalur positif dan satu jalur negatif. MC4 branch sering digunakan saat ingin meningkatkan arus total tanpa menaikkan tegangan. Semua konektor MC4 dirancang agar tahan terhadap panas, air, dan sinar UV. Sangat cocok untuk instalasi di luar ruangan. Bab 4. Cara merakit MC4 konektor. Sekarang kita akan belajar cara merakit MC4 konektor. Untuk merakit konektor MC4, kita membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut, kabel DC solar, biasanya ukuran 4 mm atau 6 mm. Konektor MC4 male dan female. Tang cerimping khusus MC4. Pisau atau alat pengupas kabel. Langkah-langkah, kupas ujung kabel sepanjang 7 mm. Masukkan bagian logam konektor, pin, ke kabel yang sudah dikupas. Gunakan tang cerimping untuk menjepit pin ke kabel hingga kuat. Masukkan pin ke dalam badan konektor hingga terdengar klik. Kencangkan bagian belakang konektor menggunakan mur pengunci. Pastikan polaritasnya benar, kabel positif ke konektor male. Kabel negatif ke konektor female. Jika terbalik, bisa menyebabkan korsleting atau sistem tidak bekerja. Setelah terpasang, uji dengan multimeter untuk memastikan tidak ada kabel yang longgar atau putus. Bab 5. Cara merangkai panel surya. Sekarang saatnya kita bahas bagian paling menarik, cara merangkai panel surya. Ada dua cara dasar dalam merangkai panel,
yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri dilakukan dengan menghubungkan kutub positif panel pertama ke kutub negatif panel berikutnya. Hasilnya, tegangan bertambah, tetapi arus tetap sama. Misalnya dua panel 12V disusun seri hasilnya 24V. Rangkaian paralel dilakukan dengan menggabungkan semua kutub positif menjadi satu, dan semua kutub negatif menjadi satu. Hasilnya, arus bertambah, tetapi tegangan tetap sama. Misalnya dua panel 12V5A disusun paralel hasilnya tetap 12V tapi arusnya menjadi 10A. Untuk sistem tenaga surya, biasanya, sistem seri digunakan untuk menaikkan tegangan agar cocok dengan input charge controller. Sistem paralel digunakan untuk meningkatkan arus agar pengisian baterai lebih cepat. Setelah menentukan jenis rangkaian, langkah selanjutnya adalah pasang semua panel di rangka atau atap. Hubungkan konektor MC4 sesuai polaritas. Gunakan MC4 branch bila perlu paralel. Pastikan semua sambungan kuat dan terlindung dari air. Periksa hasil tegangan dengan multimeter. Tegangan total dari rangkaian ini akan masuk ke solar charge controller, lalu ke baterai, dan akhirnya ke inverter untuk menghasilkan listrik AC. Ingat, selalu utamakan keselamatan, gunakan sarung tangan dan sepatu safety. Jangan menyentuh terminal panel saat terpapar sinar matahari. Pastikan sistem benar-benar terpasang dengan polaritas yang tepat. Bab 6, Kesimpulan. Nah sobat, kita sudah belajar banyak hari ini. Mari kita simpulkan, panel surya adalah alat yang mengubah energi cahaya menjadi listrik melalui efek fotovoltaik. Setiap panel memiliki karakteristik seperti VOC, ISC, VMP, IMP, dan PMAX. MC4 konektor digunakan untuk menyambung kabel antar panel dengan aman dan rapi. MC4 branch digunakan saat ingin menggabungkan beberapa panel secara paralel.
Dalam perakitan, selalu perhatikan polaritas dan gunakan alat cerimping yang sesuai. Saat merangkai panel, pilih seri atau paralel sesuai kebutuhan sistem. Dengan memahami semua ini, kalian bisa mulai merancang dan memasang sistem tenaga surya kecil sendiri di rumah atau di sekolah. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang energi terbarukan. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan keamanan, dan konsultasikan dengan teknisi profesional bila ingin membuat sistem berdaya besar.